Halo semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Romeo Must Die. Film ini pun diperankan oleh Jet Li, di mana film ini menceritakan tentang pembalasan dendam atas pembunuhan anak ketua gangster Hong Kong yang sekaligus saudaranya sendiri. Ia pun kabur dari sebuah penjara untuk mencari pembunuh tersebut. Penasaran dengan film yang satu ini? Simak terus alur ceritanya. Film diawali di sebuah kasino yang sedang ramai pengunjung di sana, dan tempat tersebut dimiliki oleh orang berkulit hitam. Terlihat seorang berkulit putih Asia juga ada di sana, dan dia sendiri bernama Po, yaitu anak dari seorang ketua gangster Hong Kong. Terlihat seorang penjaga di kasino tersebut tiba-tiba mengusirnya, dan di sisi lain pengawal Po sendiri datang ke tempat itu, yang mana mereka sendiri juga anak buah dari ayahnya. Pengawal tersebut menyuruh Po untuk segera pergi dari tempat itu, namun dengan keadaan yang semakin panas, kerusuhan pun terjadi di tempat tersebut. Setelah itu pemilik kasino tersebut mencoba menetralkan keributan di tempatnya dengan senjata yang ia miliki. Ia pun mengatakan kalau dirinya tidak suka keributan. Kemudian ia menyuruh Po dan anak buahnya pergi dari tempatnya itu. Seketika itu pula mereka pergi dari tempat tersebut. These black guys will bury you the first chance they get. You work for me. What the hell were you doing in there? We're in the middle of a damn... You are my responsibility. Esok harinya di saat pemuda ini membagikan koran Sindo ke beberapa rumah, tiba-tiba ia melihat seorang yang telah tewas digantung yang ternyata orang tersebut adalah Po. Tak berselang lama kematian Po tersebut sampai ke telinga ayahnya. Ia sendiri bernama Tuan Chu. Ia curiga dengan kematian anaknya tersebut akibat keributan tadi malam di kasino itu. Kabar kematian tersebut pun juga terdengar sampai ke penjara Hong Kong, di mana kakak dari seorang Po sendiri sedang menjalani kurungan di sana. Ia bernama Han. Terlihat dengan adanya kabar kematian adiknya tersebut, ia melakukan keributan di penjara itu. Dengan kejadian tersebut, Han diseret layaknya karpet mau dicuci dan kemudian digantung di sebuah ruangan penyiksaan. Di saat salah satu petugas ingin menyiksanya, tiba-tiba Han terbangun dan langsung membantai mereka. Setelah kejadian tersebut, ia menyamar sebagai polisi dengan seragam curiannya. Dengan cara tersebut pun ia dengan mudah keluar dari penjara itu. Beralih ke Amerika, di mana seorang pembisnis kulit hitam sedang berbincang dengan anak buahnya. Ia sendiri bernama Ode, dan ia juga mendengar kabar kalau anak buah dari seorang gangster tersebut telah tewas. Ode sendiri adalah rekan bisnis dari Tuan Chu. Namun saat ini Ode tampak khawatir karena kematian Po bisa merusak bisnis yang ia jalankan. Sebab kematiannya tersebut mungkin dilakukan oleh anak buahnya yang berasal dari kasino tersebut. Tak ingin memanaskan suasana, Ode pun mengadakan sebuah pertemuan bersama Tuan Chu. Di sana ia turut mengucapkan bela sungkawa atas kematian anaknya itu. Ia pun mengatakan kalau kematian tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Namun terlihat Tuan Chu masih mencurigai Ode di balik kematian anaknya itu. Di sisi lain, Han telah tiba di Amerika untuk memburu siapa pelaku di balik kematian adiknya. Terlihat ia menghampiri sebuah taksi, namun sopir tersebut tidak sedang bekerja. Dengan hal itu, Han langsung beraksi dengan mencuri taksi tersebut dan kabur dari sana.
Kemudian bertempat di sebuah toko kaset di mana seorang gadis yang bernama Tris sedang berbelanja di sana. Tris sendiri adalah anak dari Ode. Di sana pun ia dikawal oleh anak buah dari ayahnya tersebut. Namun ia sendiri tidak suka dikawal oleh siapapun. Yang kemudian ia pergi diam-diam dari tempat tersebut seorang diri. Terlihat Tris memasuki ke sebuah taksi yang ternyata itu adalah Han yang kebetulan parkir di sana. Dengan adanya sebuah taksi, Tris ingin pergi dari tempat itu, namun Han mengatakan kalau dirinya sedang libur kerja. Terlihat dengan paksaan darinya dan beberapa uang yang Tris berikan, ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di dalam taksi tersebut, Tris curiga kepada Han karena foto dokumen pemilik taksi tersebut tidak sama dengan wajah dirinya. Dengan hal tersebut, Tris mengetahui kalau Han telah mencuri mobil itu. Namun Tris yakin kalau Han sendiri bukanlah orang jahat. Terlihat Han mengendarai dengan santai dan sampailah ke tempat tujuannya. Dan Tris pun turun dari taksi itu. Kemudian Han melanjutkan perjalanannya di mana ia menuju ke tempat di mana adiknya dulu tinggal di sana. Terlihat ia mencoba menghubungi nomor telepon yang terakhir dihubungi oleh Po. Dengan adanya nomor telepon tersebut, ia mengetahui kalau nomor itu berasal dari nomor telepon dari toko bernama Serpentine Fire. Kemudian ia mendatangi tempat tersebut yang tanpa diduga Tris juga ada di sana. Ternyata toko tersebut adalah milik Tris sendiri. Di saat Tris beranjak pergi untuk pulang, Han pun mengikutinya dari belakang mobil tersebut. Setibanya di rumah miliknya, Tris pun masuk ke rumahnya tersebut dan meletakkan belanjaan yang ia bawa. Dan tiba-tiba Han juga memasuki rumah itu yang membuat Tris kaget setengah mati. Terlihat Tris mengancamnya untuk lapor polisi jika Han sendiri tidak pergi dari rumahnya itu. Kemudian Han bercerita yang sebenarnya yang ia alami. Ia mengatakan kalau adiknya yang bernama Po telah dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Dan nomor terakhir yang Po hubungi adalah nomor telepon toko miliknya. Di saat itu pula beberapa anak buah dari Ode juga datang ke sana dan Tris pun menyuruhnya untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Ia pun menyamar sebagai pengantar makanan, namun dengan tidak adanya bukti makanan yang ia bawa, Han pun dicegat oleh mereka yang otomatis Han mengeluarkan sedikit bela diri kungfu miliknya. Setelah ia berhasil mengalahkan mereka, ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, di saat pemakaman Po akan dilakukan, terlihat Han juga ada di sana. Yang ternyata Tuan Chu terlihat sedikit kaget melihat anaknya tersebut. Kemudian di saat mereka berbincang di sebuah ruangan, Tuan Chu bertanya kepada Han bagaimana bisa dirinya keluar dari penjara. Ternyata selama ini Han di penjara karena ayahnya sendiri, di mana ayahnya tersebut pernah melanggar hukum di Hong Kong yang mengakibatkan ancaman penjara. Dengan adanya Han sebagai putra terbaik, ia pun rela di penjara untuk menggantikan ayahnya tersebut. Di sana Han mengatakan kalau dirinya akan memburu siapapun orang yang telah membunuh adiknya itu. Singkat cerita, terlihat Han sedang bertemu dengan anak buah terbaik ayahnya yang bernama Kai. Di sana mereka berbincang dengan akrab dan melakukan sedikit latihan bersamanya. Esok harinya Han bertemu dengan Tris di mana maksud dan tujuannya ingin menanyakan informasi terbaru dari dirinya. Tris pun mengatakan mungkin saja kakaknya yang bernama Colin yang telah membunuh adiknya tersebut. Namun Tris tidak bisa memastikan akan hal yang sebenarnya.
Di malam harinya, Colin dan pacarnya sedang berada di sebuah gedung. Entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan itu. Terlihat Colin menghampirinya dan seketika itu pula mereka berdua terjun bebas dan menghantam air danau di bawahnya hingga tewas. Sorry, Mr. O'Day. Esok harinya Tris memarahi ayahnya atas kematian kakaknya itu akibat dari perbuatan ayahnya sebagai pembisnis yang membahayakan nyawa anak-anaknya. Dengan demikian O'Day terdiam dan ia pun menyuruh anak buah terbaiknya yang bernama Meg untuk menangani masalah tersebut dengan gangster yang diketuai Tuan Chu. That they will be knocked out of the box in due time. Di sisi lain, Han yang hendak memasuki ruangan Po, tiba-tiba ruangan di sana telah berantakan. Jelas saja seseorang telah mengobrak-abrik tempat itu. Terlihat Han menemukan sebuah kunci mobil milik Po, lalu bergegas mencari mobil milik adiknya tersebut. Dengan demikian Han ingin mencari beberapa petunjuk yang mungkin ada di mobilnya itu. Han yang tampak mencari petunjuk di sana, ia menemukan sebuah tongkat yang di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan beberapa alamat. Ia mengira dengan petunjuk yang ia dapat bisa membantu menemukan pembunuh itu. Kemudian Han kembali ke ruangan Po di mana di situ sudah ada Tris. Di sana Tris menceritakan kalau kakaknya sudah tewas akibat pembunuhan dan ia pun meminta Han untuk membantunya menemukan pembunuh tersebut yang mungkin saja hal tersebut ada hubungannya dengan kematian Po beberapa waktu lalu. Put this thing together just as much as you do. Dengan beberapa alamat yang Han temukan di mobil milik Po, ia pun menuju ke sebuah tempat di mana tempat tersebut bisa menjadi petunjuk baginya. Sesampainya di suatu gudang, ia menemukan beberapa orang telah tewas dan pada saat itu juga Han mendengar suara kendaraan di luar gudang tersebut. Mendengar hal itu, ia pun memeriksanya dan benar saja dua orang pembunuh ingin pergi dari tempat tersebut. Melihat Han ada di sana, pembunuh tersebut langsung menembakinya. Kemudian Han dan Tris bergegas pergi dari tempat itu dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Di saat Han memenangkan aksi balap liar tersebut, ia pun menabrak mobilnya dan langsung mengeremnya. Hal itu mengakibatkan pembunuh tersebut terpental cukup jauh. Di saat Han ingin membuka helm pembunuh itu, ia sadar bahwa orang itu adalah keturunan Cina seperti dirinya dan aksi pertarungan pun terjadi di sana. Dalam pertarungan tersebut, Han dan Tris berhasil membunuhnya. Sesaat setelah kejadian tersebut, Han pergi menemui ayahnya. Ia pun curiga kalau pembunuh tersebut adalah suruhan dari ayahnya itu. Namun Tuan Chu mengelak dan malah menuduh O'Day sebagai pelaku sebenarnya. 几分钟之前，他被人给杀掉了。一定是偶队买通了一些个不相干的中国人。 Beberapa hari kemudian, Tuan Chu dan Kai sedang berpesta di sebuah restoran yang mana pada saat itu juga ia menghampiri beberapa orang di belakang yang siap dieksekusi. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Tuan Chu yang telah membunuh semua rekannya, bahkan sesama orang Cina sekalipun, dengan maksud ingin melancarkan bisnis yang ia jalankan. Di sisi lain di rumah Tris terlihat Han mendatanginya sekaligus mengajaknya untuk mengunjungi alamat terakhir di kertas tersebut. Ternyata alamat itu tertuju pada kasino yang pernah disinggahi oleh Po pada beberapa waktu lalu. Di dalam sana ia bertemu dengan pemilik kasino tersebut dan tiba-tiba Meg datang dan langsung membunuh si pemilik kasino itu. Ia pun juga menyandera Tris dan menyekap Han di sana. Ternyata selama ini Meg telah berkhianat kepada O'Day sebagai bosnya sendiri dengan maksud ingin menguasai bisnis yang dimiliki O'Day tersebut. Di saat Han disekap oleh anak buahnya, ia pun tak tinggal diam seperti patung, yang kemudian ia langsung menghajar mereka.
Di saat Han berhasil mengalahkan mereka, ia pun bergegas untuk menyelamatkan Trish yang telah dibawa oleh Meg. Di tempat berbeda, O'Day sedang melakukan transaksi bisnis yang ditemani oleh Meg sendiri. Namun O'Day membatalkan bisnis tersebut dengan maksud ingin hidup tenang dengan keluarganya. Dengan pembatalan tersebut maka tidak ada lagi kata saling membunuh. Dengan pembatalan tersebut senilai 38 juta dolar yang kalau dirupiahkan, uang tersebut bisa untuk membeli bakso dengan gerobaknya sekaligus. Lanjut dengan pembatalan tersebut yang berharga sangat fantastis, Meg pun langsung kebakaran jenggot dan meminta O'Day agar melanjutkan bisnis itu. Dengan sebuah ancaman, Trish yang akan dibunuh olehnya di tempat itu juga. Is she worth $38 million to you? Di sana pun Meg berkata kalau dirinya lah yang telah membunuh Colin selama ini agar bisnis tersebut bisa berjalan lancar. Mendengar hal tersebut, O'Day pun sangat marah dan ingin membunuhnya. Namun dengan pistol yang dipegang oleh Meg, O'Day pun terkapar dengan sebuah tembakan yang dilancarkan oleh Meg sendiri. Dalam kejadian tersebut, rekan bisnis O'Day pun kabur dan membawa koper berisi perjanjian bisnis yang sangat penting. Dengan hal tersebut, Meg mengejarnya dan memberondong mereka sehingga koper tersebut berhasil ia dapatkan. Di saat itu juga Han sudah ada di sana untuk membunuh Meg, namun dengan ancaman sebuah pistol yang tepat di depan matanya, Han pun sedikit terdiam. Namun beruntung Trish yang juga ada di sana langsung menembak Meg hingga tewas saat itu juga. Kemudian Trish bergegas menemui ayahnya tersebut dan beruntung saja ayahnya masih selamat dari kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, Han bergegas menemui Kai di kediamannya. Ia pun telah mengetahui bahwa dirinya dan ayahnya telah bersekongkol untuk membunuh Po dengan alasan Po adalah penghambat bisnis mereka. Dan terjadilah pertarungan Han dan Kai saat itu juga. Di akhir pertarungan tersebut, Han melancarkan tendangan mematikan kepada Kai yang membuatnya seluruh tulang punggungnya remuk dan tewas saat itu juga. Kemudian Han langsung menemui ayahnya dan berkata betapa teganya seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Di saat itu juga Tuan Chu mempersilahkan Han untuk membunuhnya, namun Han tidak akan melakukan hal tersebut karena nantinya polisi akan menangkapnya yang mungkin saja orang-orang keturunan Cina akan memberi pelajaran kepadanya. Di saat itu juga Han beranjak pergi dari ruangan ayahnya tersebut, di mana saat itu juga ayahnya bunuh diri dengan sebuah pistol miliknya karena dirinya sadar bahwa ia telah mempermalukan keturunan Cina sekaligus keluarganya sendiri. Di luar ruangan tersebut Han bertemu dengan Trish, di mana masalah yang selama ini mereka dapatkan telah usai saat itu juga, dan disinilah film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.